Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Filipi 1 ayat 21. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Perkataan yang tidak biasa, bahkan bisa dibilang luar biasa, yang diucapkan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Bukankah saat itu Rasul Paulus dipenjara dan sudah pasti akan mengalami hukuman mati? Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, inilah yang luar biasanya dari iman Kristen. Identitas yang baru yang diterima dari kasih Allah. Dan yang kita miliki juga sebagai orang-orang yang dipilih dan dikasih Allah. Paulus di tengah penderitaan, ancaman kematian, bahkan ada fitnah, mengatakan bahwa Paulus karena kriminalnya, dia makanya dipenjara. Dan orang yang mengatakan itu ada di Filipi, dan mengambil keuntungan mencoba memberitakan Injil atau mengajarkan ajaran yang palsu. Tetapi Paulus bisa tetap dengan tenang, tetap dalam damai sejahtera, dan tidak kehilangan sukacita untuk menyurati jemaat di Filipi. Mari kita petik Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, supaya dalam kehidupan kita yang menjadi renungan kita hari ini, betapa kita membutuhkan ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita sekalipun dalam kesusahan. Rasul Paulus menunjukkan bahwa identitas kita yang baru sebagai orang percaya itu tidak bisa dipisahkan atau bisa dinihilkan hanya gara-gara kematian atau dalam keadaan hidup di dalam daging ini. Apa identitasnya? Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Dan itu yang diberitakan dalam Injil, bukan? Kasih Allah yang amat besar yang mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Artinya gini, Paulus menemukan makna hidupnya dan tujuan hidup adalah di dalam Kristus. Secara psikologi, orang-orang psikologi mengatakan bahwa orang bisa memaknai hidupnya atau mencapai makna hidup dan tahu arah tujuan hidupnya adalah kalau dia mengalami dan memiliki yang namanya kasih. Artinya kasih itu dibutuhkan. Dan kasihlah yang membuat hidup menjadi bermakna dan indah. Banyak orang yang walaupun memiliki banyak hal dalam hidupnya, baik itu kehormatan, kekayaan, tapi tidak memiliki kasih, hidupnya juga tetap akan hambar dan hampa. Dan inilah makanya zaman sekarang kalau orang mengejar validasi, mengejar pengakuan dan kehormatan saja, jangan-jangan yang sebenarnya dirindukan adalah kasih. Saudara kasih Tuhan, di dalam Kristus kita temukan kasih itu. Kasih digambarkan dengan tindakan nyata Allah yang mau menyelamatkan, melindungi, supaya kita tidak binasa. Tindakan nyatanya ada di dalam Kristus Yesus yang telah mati, menjadi korban tebusan, supaya kita peroleh keselamatan. Tapi nggak sekedar mati, Tuhan Yesus bangkit, bukan? Sehingga kehidupan setelah kematian atau kebangkitan daging itu nyata, karena Kristus bangkit. Dan betapa beruntungnya kita, saudara dan saya kita yang telah dibaptis. Bukankah lewat baptisan kita telah menjadi satu dengan Kristus? Yang
Ketika dibaptis, kita menjadi satu dengan kematiannya, dan kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dengan kata lain, kita menjadi satu, melekat dengan Kristus. Ini yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Filipi ini digambarkan dengan kasih mesra yang melekat. Seperti gambaran yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kasih antara suami istri. Mereka dua, tidak lagi dua, tetapi menjadi satu. Kasih juga mempersatukan. Oleh karena itu, ternyata inilah Rasul Paulus mengalami dan mengakui dia telah menjadi satu dengan Kristus. Dan itu tidak menuntut validasi apapun atau pengakuan dari dunia ini. Karena itulah sukacita yang terbesar. Hidup yang dikasihi dan tahu makna hidupnya adalah bagi Kristus. Sehingga kematian pun adalah suatu keuntungan. Artinya mengakhiri perjuangannya. Tapi itu juga mengawali kehidupan bersama Kristus di dalam kebangkitan dari. Oleh karena itu Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan. Kalau kita masih bergumul, mempertanyakan atau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin mengasihi Engkau, aku ingin hidup taat. Tetapi banyaknya penderitaanku, banyaknya pencobaan yang kulalui. Mari Bapak Ibu, yang menentukan identitas hidupmu bukan penderitaan atau pencobaan. Tidak. Tetapi kasih Kristus. Justru di dalam penderitaan dan kesusahanlah kita mengalami kasih Tuhan. Ingat Daud? Daud justru di dalam kesusahannya, pelariannya, kesendiriannya, kesedihannya, dia mengalami Tuhan. Dan dia bisa menuliskan Mazmur yang indah dengan mengatakan, Allah dekat dengan hati yang remuk. Tetapi ketika keadaan dianggap baik-baik saja, dia telah menjadi raja dan dia merasa baik-baik saja. Bukankah di situ Daud menjadi kehilangan arah dan jatuh dalam dosa? Singkatnya, penderitaan adalah kesempatan kita, kesusahan kita adalah kesempatan kita untuk tinggal di dalam Tuhan, berlindung padanya. Karena dia adalah gunung batu tempat peristirahatan kita, tempat perlindungan kita. Oleh karena itu, biarlah kita abdikan atau dedikasikan kehidupan kita bagi Kristus, supaya kita tetap bersuka cita dalam kehidupan kita. Ingatlah, justru dalam penderitaan dan kesusahan, kita mengalami kehadiran Tuhan. Tetap teguh dalam Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Jesus,